Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin menampilkan materi yang telah kami siapkan, yaitu materi tentang struktur pasar. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Julius Sidauru. Saya Fasifa Ainul Sakila. Saya Nadifah Nadila. Saya Muhammad Fajri Sandi. Setelah ini kami akan menampilkan video dari materi kami. Selamat menonton. Baik, kami akan menjabarkan tentang pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli serta barang yang dijual bersifat homogen atau sejenis, namun tidak mempengaruhi kondisi pasar. Nah, pasar persaingan sempurna ini adalah jenis pasar terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli yang masing-masing terlalu kecil untuk memengaruhi harga pasar. Dalam pasar ini, produk yang ditawarkan oleh penjual itu bersifat homogen atau identik. Jadi produk yang ditawarkan penjual ini sehingga konsumen itu tidak membedakan antara dari produk satu dengan produk yang lainnya. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu jumlah pembeli dan penjualnya itu banyak, sehingga jika pembeli menambah atau mengurangi jumlah pembelian, maka keseimbangan pasar itu tidak akan berpengaruh. Nah, terus yang kedua ada barang atau jasa yang dijual homogen atau bersifat sejenis dan sama, sehingga konsumen itu tidak akan membedakan dari produk yang satu ke produk yang lainnya. Terus yang ketiga ada faktor produksi bebas bergerak, yang berarti tenaga modal itu bebas bergerak dari suatu ke tempat yang lain yang lebih menguntungkan. Terus ada juga yang keempat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Jadi harga barang dan jasa itu terjadi sebagai akibat dari interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar itu. Jadi ini konsumen ini bebas untuk tawar menawar. Terus yang kelima itu ada pembeli dan penjual mengetahui dulu keadaan pasar. Bagi pembeli itu informasi yang dibutuhkan seperti kualitas barang dan perubahan harga. Jadi dan bagi penjual penting juga mengetahui perubahan harganya. Terus ada juga yang keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Penjual itu yang mampu memproduksi barang dapat masuk secara bebas ke dalam industri. Tidak ada yang akan menahannya. Nah, masuk ke contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu perusahaan beras, yang kedua pasar buah dan sayur, dan yang ketiga pasar minyak wangi. Nah, contohnya perusahaan beras. Perusahaan beras ini adalah salah satu kebutuhan pokok di Indonesia. Jadi jumlah penjual dan pembelinya itu sangat banyak. Perusahaan beras itu yang memproduksi beras hanya satu di antara sekian banyak produsen beras. Kontribusi satu perusahaan beras terhadap produksi beras secara keseluruhannya hanya bagian kecil dari sejumlah produsen. Artinya berapapun jumlah beras yang diproduksi perusahaan, harga keseimbangan beras itu tidak akan berubah. Sama juga dengan pasar buah dan sayur dan pasar minyak wangi. Mereka bertiga ini bersifat homogen, yang berarti sama ya. Jadi banyak di mana-mana kalian menemukan perusahaan beras, perusahaan pasar buah dan sayur, dan pasar minyak wangi. Selanjutnya adalah kekurangan atau kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kurangnya skala ekonomi. Biasanya perusahaan dalam persaingan sempurna ini tidak dapat memanfaatkan skala ekonomi karena tidak adanya perusahaan yang menonjol atau dominan, sehingga biaya produksi mungkin tidak serendah dari pasar persaingan tidak sempurna. Lalu yang kedua, keuntungan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang, keuntungan yang diambil dari pasar persaingan sempurna ini bisa dibilang normal atau tidak ada keuntungan yang lebih ekstra. Yang ketiga adalah keterbatasan dalam diversifikasi produk. Karena produk di pasar persaingan sempurna dianggap homogen atau sejenis, jadi ada sedikit insentif untuk diversifikasi produk yang bisa membatasi pilihan konsumen. Adapun kesimpulan dari pasar persaingan sempurna ini adalah model pasar ideal di mana banyak penjual dan pembeli bertransaksi produk homogen tanpa hambatan masuk ataupun keluar. Model ini mencapai efisiensi alokasi sumber daya dengan harga yang lebih rendah atau stabil. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang pasar monopoli. Nah, pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh produksi dan penjualan suatu barang atau jasa. Penjual tunggal ini memiliki kendali penuh atas harga dan kuantitas yang ditawarkan tanpa adanya pesaing yang berarti. Nah, ciri-ciri dari pasar monopoli yang pertama itu adalah memiliki satu penjual.
hanya satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar dan tidak ada pesaing-pesaing lainnya. Yang kedua adalah banyak pembeli. Konsumen memiliki banyak pilihan untuk membeli produk, tetapi hanya dari satu penjual, tidak dari penjual lainnya. Yang ketiga adalah tidak ada pesaing, yang berarti tidak ada perusahaan lain yang dapat memasuki pasar dengan mudah karena hambatan masuk yang sangat tinggi. Yang keempat ada kendali harga. Penjual tunggal dapat menentukan harga produknya sendiri karena tidak ada persaingan yang dapat menekan harga. Contohnya, yang pertama itu kayak perusahaan listrik di kota tertentu yang merupakan satu-satunya penyedia listrik. Yang kedua adalah perusahaan farmasi yang memiliki paten atas obat tertentu. Yang ketiga ada perusahaan kereta api yang menguasai jalur kereta api tertentu. Berikutnya kita masuk ke kesimpulan dari pasar monopolinya. Monopoli ini tidak selalu buruk. Dalam beberapa kasus, monopoli dapat mendorong inovasi dan efisiensi. Pemerintah juga dapat mengatur monopoli untuk melindungi konsumen dan memastikan persaingan yang adil. Monopoli dapat memberikan keuntungan bagi produsen, tetapi seringkali merugikan konsumen. Karena kurangnya kompetisi bisa menyebabkan harga tinggi dan kualitas produk yang stagnan. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki regulasi untuk mengatur perusahaan monopoli. Pasar persaingan tidak sempurna. Kita akan masuk ke pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah jenis pasar di mana beberapa kondisi pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi, sehingga penjual atau pembeli memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga atau jumlah barang yang diperdagangkan. Dalam pasar ini, struktur persaingan lebih bervariasi dan tidak ada keseimbangan sempurna antara penjual dan pembeli. Pasar persaingan tidak sempurna ini lebih umum ditemui dalam ekonomi nyata dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna yang hanya bersifat teoritis. Kita akan masuk ke ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna yang pertama adalah jumlah penjual yang sedikit. Di pasar ini, jumlah penjual atau produsen tidak banyak, sehingga masing-masing produsen dapat mempengaruhi harga barang atau jasa di pasar. Yang kedua, produk tidak homogen. Produk yang dijual seringkali berbeda dalam hal kualitas, merek, dan fitur. Yang ketiga, adanya hambatan masuk dan keluar pasar. Ada hambatan yang signifikan bagi perusahaan baru untuk masuk atau keluar pasar, seperti biaya produksi yang tinggi, regulasi pemerintah, atau kontrol atas sumber daya yang penting. Yang keempat, kekuasaan pasar. Perusahaan atau penjual dalam pasar ini memiliki kekuasaan untuk menetapkan harga. Dalam beberapa kasus, konsumen tidak dapat memiliki banyak pilihan selain membeli dari penjual yang ada. Yang kelima, ada informasi asimetris. Tidak semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi. Sebagai contoh, penjual mungkin memiliki informasi lebih baik tentang kualitas produk dibandingkan konsumen. Contoh-contoh dalam persaingan tidak sempurna yang pertama adalah industri otomotif, seperti bengkel. Yang kedua, restoran cepat saji yang seperti yang sering kita temui di jalan-jalanan. Yang ketiga, penyedia internet. Dan empat, perusahaan penerbangan. Kesimpulan, pasar persaingan tidak sempurna mencerminkan kondisi pasar yang lebih realistis dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar ini, perusahaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan keputusan produksi, baik karena jumlah perusahaan yang terbatas, diferensiasi produk, atau hambatan masuk yang tinggi. Pasar ini juga lebih dinamis karena adanya interaksi yang lebih kompleks antara produsen dan konsumen. Adapun kesimpulan dari struktur pasar ini adalah menentukan bagaimana pasar berfungsi dan mempengaruhi harga serta efisiensinya. Pasar persaingan sempurna mencapai efisiensi tinggi dengan harga rendah, sedangkan monopoli dapat menyebabkan harga tinggi dan efisiensi rendah. Lalu oligopoli melibatkan beberapa pemain besar yang bisa mengontrol pasar, dan persaingan monopolistik menawarkan variasi produk dengan harga dan efisiensi yang bervariasi. Sekian pembahasan dari materi kami akan menampilkan beberapa soal, silahkan ke teman-teman mengerjakan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimengerti. Dah.